Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi pada statistika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nindya Galuh Andaru dari kelas 2C Manajemen Pemasaran nomor absen 20. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data. Di sini data yang saya gunakan adalah data berat badan karyawan Ciledug. Saya mengumpulkan 50 data dan sudah saya urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Di mana yang harus kita lakukan pertama kali adalah menghitung range dari data tersebut. Range di sini berarti menghitung nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Dapat kita lihat dari tabel ini, nilai tertinggi adalah 80 dan nilai terendah adalah 45. Sehingga range dari data berat badan karyawan Ciledug ini adalah 80 dikurangi 45 yang hasilnya 35. Kemudian, setelah menemukan range dari data tersebut adalah menghitung jumlah kelas interval. Untuk menghitung jumlah kelas interval ini, kita harus menggunakan rumus 1 plus 3,3 log n, di mana n di sini merupakan jumlah data yang sudah kita kumpulkan. Maka, jumlah kelas interval adalah 1 plus 3,3 log 50 yang hasilnya 6,6. Dari hasil 6,6 ini dapat kita bulatkan yaitu menjadi 7. Nah, dari angka 7 akan menghasilkan 3 kemungkinan untuk menjadi kelas interval. Di sini saya menggunakan 6, 7, atau 8. Untuk menghitung kelas interval, di sini saya memilih menggunakan angka 6. Jadi, rentan dibagi dengan jumlah kelas interval, di mana rentan tadi sudah kita hitung merupakan 35 dibagikan dengan jumlah kelas interval yaitu 6 yang hasilnya 5,8. Sehingga kelas intervalnya 6. Nah, dari jumlah kelas interval 6 dan kelas interval 6 ini menghasilkan tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Untuk menentukan apakah kelas interval yang kita tentukan ini benar atau tidak adalah dari jumlah frekuensi. Jika jumlah frekuensi ini sesuai dengan jumlah data yang kita kumpulkan, maka kelas interval yang kita gunakan ini benar. Nah, dari frekuensi ini, jika dijumlahkan, hasilnya adalah 50 yang mana sesuai dengan jumlah data yang sudah saya kumpulkan. Selanjutnya yaitu menghitung min atau rata-rata. Nah, dari tabel tadi dapat kita kembangkan untuk menentukan XI dan juga FI dikalikan XI. XI di sini merupakan sebuah jumlah kelas interval dibagi 2, yaitu misalkan untuk kelas interval pertama, XI-nya adalah 45 ditambah 50 dibagi 2 yang mana hasilnya 47,5 dan begitu seterusnya. Selanjutnya adalah jumlah FI dan juga XI. FI ini merupakan frekuensi sehingga untuk kelas interval pertama yaitu 15 dikalikan 47,5 yang hasilnya 712,5. Begitupun seterusnya. Untuk menghitung min ini, kita dapat menggunakan logo X bar. X bar ini adalah min. Rumus min adalah sigma FI dikalikan XI dibagikan sigma FI. Yang dimaksudkan adalah min jumlah keseluruhan dari FI dikalikan XI dibagikan dengan jumlah keseluruhan XI, yaitu 2927 dibagikan dengan 50, sesuai dengan yang ada di tabel ini. Hasilnya adalah 58,54. Jadi, min dari distribusi frekuensi atau min dari data berat badan karyawan Ciledug adalah 58,54. Selanjutnya, yaitu menghitung median. Sebelum menghitung median, kita harus menentukan kelas dulu, yaitu rumus menentukan kelas median adalah setengah dikali N. N di sini merupakan jumlah data yang sudah kita kumpulkan tadi, sehingga untuk menentukan kelas median adalah setengah dikalikan dengan 50 yang hasilnya 25. Dari hasil kelas median ini, kita dapat menentukan kelas interval mana yang akan kita gunakan dan dapat menentukan jumlah BBS. Nah, dari sini kita dapat menggunakan kelas interval 57 sampai 62. Kenapa? Karena kelas median 25 ini kita ambil dari jumlah frekuensi yang hasilnya 25. Nah, kita dapat menemukannya di angka 8 karena 15 ditambah 9 masih 24 sehingga belum mencukupi jumlah kelas median. Sehingga lanjut ke bawah yaitu ditambahkan dengan 8 sehingga memuat kelas median 25 sehingga kelas interval yang digunakan adalah 57 sampai 62.
Setelah menemukan kelas interval yang akan kita gunakan, maka kita juga bisa menentukan BBS, di mana BBS ini merupakan 57 sesuai dengan kelas interval berikut, dikurangi dengan 0,5, yaitu 56,5, sehingga BBS untuk menentukan median adalah 56,5, dengan kelas interval 6 dan frekuensi kumulatif 24. 24 ini didapat dari jumlah frekuensi sebelum frekuensi median. Frekuensi median kita adalah 8, sehingga frekuensi kumulatif adalah 15 ditambah 9, yaitu 24. Setelah menentukan itu semua, kita dapat menentukan jumlah median dari data berat badan karyawan Ciledug, yaitu dengan BBS ditambahkan kelas interval, dalam kurung setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median, di mana BBS sudah kita tentukan, tadi adalah 56,5 ditambah kelas interval 6, dibagikan dengan setengah N tadi 25 dikurangi frekuensi kumulatif 24, dibagi dengan frekuensi median 8. Yang pertama kita hitung adalah yang di dalam kurung, kemudian dikalikan dengan kelas interval, yang hasilnya 0,75. Sehingga median 56,5 ditambahkan 0,75 adalah 57,25. Sehingga median dari data berat badan karyawan Ciledug adalah 57,25. Selanjutnya adalah menghitung modus. Sebelum menghitung modus pun kita juga harus menentukan kelas modus, di mana modus di sini memiliki rumus BBS ditambahkan kelas interval, di dalam kurungnya ada D1 dibagikan D1 ditambah D2, di mana D1 ini merupakan frekuensi yang kita gunakan. Frekuensi yang kita gunakan adalah 15. Kenapa? Karena dari seluruh frekuensi yang ada, frekuensi paling besar adalah 15, yaitu pada kelas interval 45 sampai 50, sehingga D1 adalah 15 dikurangi 0. Kenapa 0? Karena tidak ada frekuensi sebelum dari 15 ini. Maka D1 adalah 15 dikurangi 0 yang hasilnya 15. Sedangkan untuk D2 adalah 15 dikurangi 9, yang mana adalah frekuensi setelah frekuensi yang kita gunakan, yaitu 15 dikurangi 9 yang hasilnya 6. Setelah menentukan kelas modus, kita dapat menghitung modus dengan rumus BBS plus kelas interval dibagikan dengan D1 dibagikan D1 plus D2, yang mana BBS 56,5 ditambahkan kelas interval 6 dibagikan dengan D1 15 dibagi D1 15 ditambah D2 6. Yang harus kita hitung sekali lagi adalah yang di dalam kurung dikalikan dengan kelas interval, maka hasilnya adalah 42, sehingga modus dari data berat badan karyawan Ciledug adalah 60,7. Nah, selanjutnya ini adalah kuartil, di mana kita akan menentukan K3. Sebelumnya kita harus menentukan dulu letak K3 ini ada di mana. Di mana rumusnya adalah IN per 4, yaitu 3 dikalikan 50. Kenapa? Karena 3 adalah jumlah kuartil yang akan kita hitung, dan 50 adalah jumlah data yang sudah kita kumpulkan. 3 dikalikan 50 dibagikan dengan 4, yang mana hasilnya 37,5. Seperti menentukan kelas interval sebelumnya, yaitu frekuensi mana yang memuat jumlah 37,5, yaitu pada kelas 63,68. Nah, setelah menentukan letak K3, kita juga dapat menghitung kuartil 3 ini dengan rumus BBS ditambahkan kelas interval dalam kurung IN per 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagikan dengan frekuensi kuartil, di mana BBS sendiri 62,5 dengan kelas interval 6, IN per 4 yang sudah kita hitung tadi 37,5 dengan frekuensi kumulatif 32 dan frekuensi kuartil 6. Kenapa demikian? Karena jumlah dari 15, 9, dan 8 ini adalah 32. Itulah mengapa frekuensi kumulatif di sini adalah 32. Nah, hasil dari hitungan ini adalah 62,5 ditambahkan 5,5 yang hasilnya 58. Sehingga 75% berat badan dari 50 karyawan maksimalnya 68 kg. Sedangkan 25% berat badan dari 50 karyawan minimalnya 68 kg. Nah, kemudian adalah menghitung persentil.
di mana yang akan kita hitung adalah P20. Sebelumnya, kita juga harus menentukan letak P20 ini ada di mana menggunakan rumus IN per 100. IN ini sama seperti K3 tadi, yaitu letak yang kita inginkan dikalikan dengan jumlah data. Maka 20 dikalikan 50 dibagikan dengan 100, yang hasilnya adalah 10. Dari letak P20 ini, kita juga dapat menentukan kelas interval mana yang akan kita gunakan, yaitu berada pada kelas pertama dengan frekuensi 15 yang sudah memuat letak 10 ini. Maka kelas intervalnya adalah 45 sampai 50. Nah, berikut adalah rumus menghitung persentil 20 dengan BBS ditambahkan kelas interval dalam kurung IN dibagikan 100 dikurangi frekuensi kumulatif dan dibagikan dengan frekuensi kuartil. Sehingga BBS adalah 44,5 dengan kelas interval 6, IN per 100 yang sudah kita hitung tadi adalah 0, dengan frekuensi kumulatif, dengan IN per 100 yang sudah kita hitung tadi yang mana hasilnya 10 dikurangi dengan frekuensi kumulatif yang hasilnya 0 karena frekuensi yang kita gunakan adalah pada kelas pertama sehingga tidak ada kelas sebelumnya yang menghasilkan frekuensi kumulatif, kemudian dibagikan dengan frekuensi kuartil yaitu 15. Lagi-lagi yang harus dihitung adalah yang di dalam kolom, maka di dalam kolom ini dikalikan dengan kelas interval terlebih dahulu, yang mana hasilnya 44,5 ditambahkan dengan 4 yang menghasilkan persentil 20, 48,5 sehingga 20% berat badan dari 50 karyawan maksimalnya 48,5 kg dengan 80% berat badan dari 50 karyawan minimalnya 48,5 kg. Nah, sekian video saya mengenai distribusi frekuensi pada statistika yang memuat mean, median, modus, kuartil, dan juga persentil. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye!